Membawa ilmu untuk masa depan, jadi wajah di setiap pelajaran. Di kota ilmu, kota Padang, para guru menginspirasi terbang, menjadi pelita di gelap malam, anak bangsa jadi cemerlang. Guru penggerak hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Horeda, CGP Angkatan 11 Kota Padang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan observasi di kelas Bu Rusdani. Selamat siang Bu Rusdani. Selamat siang Bu Horeda. Selamat siang Bu Rus. Apa kabarnya Bu Rus? Selamat siang juga Bu Era. Alhamdulillah sehat Bu Era. Bu Era gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bu Rus masuk ke kelas mana nanti Bu Rus? Nanti saya masuk di moving ruang 7 Bu Era. Oh ya, nanti kita Kelas 12 Bu. Ya. Karena Bu Rus mungkin saya nanti akan masuk ke kelas Bu Rus. Nah, nanti materi yang Bu Rus ajarkan apa? Nanti saya akan mengajarkan senyawa turunan karena Ya, kelas 12 ya Bu Rus. ya kelas 12 moving. Apa tujuan pembelajarannya Bu Rus? Pada senyawa turunan alkana saya merumuskan 2 tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama nanti siswa bisa mengidentifikasi senyawa-senyawa turunan alkana. Iya. Kemudian yang kedua itu siswa bisa membedakan gugus fungsi, Iya. kemudian memberi nama senyawa turunan alkana Iya. dan sebaliknya membuat turunan. Apa ya? Cepat sekali ya tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan anak senang nanti. Nah, pada materi ini apa area pengembangan yang hendak diuruskan? Saya nanti akan mengembangkan keterampilan KSE, Ya. kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Oh, ya. Mudah-mudahan nanti di saat saya melakukan pembelajaran di depan siswa nanti semua itu tercapai dan tidak lupa nanti memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Tepat sekali. Ya. Nah, Bu Rus, apa strategi atau persiapan Rus untuk Di dalam pembelajaran? ya, di dalam mengajarkan senyawa turunan alkana ini nanti saya sudah menyiapkan beberapa strategi. Yang pertama itu saya sudah memilih model pembelajaran discovery learning dengan 6 sintangnya. Kemudian yang kedua nanti saya memberikan kepada murid nanti bahan ajar yang sudah saya kirim melalui WhatsApp itu bahan ajar berupa video pembelajaran juga, kemudian bahan ajar juga. Kemudian nanti saya juga akan menayangkan PPT. Kemudian saya juga sudah menyiapkan nanti AKPD yang nanti akan dibagikan kepada anak-anak nanti murid-murid nanti AKPD itu mereka nanti berdiskusi di kelompoknya, mereka berdiskusi nanti. Memang nanti tugasnya sendiri-sendiri, tetapi nanti bisa mereka mengerjakan, mereka diskusi di dalam kelompok. Oh iya, sekali strategi yang harus pakai. Iya. Tapi juga ada nanti murid nanti setelah mereka mendapatkan hasil, mereka akan mempresentasikannya di depan kelas. Oh iya, jadi mereka setelah berkelompok, nah ada kelompok yang apa ya Bu ya? Ada kelompok nanti dan nanti anak-anak memilih sendiri atau kita mungkin yang menentukan nanti kelompoknya. Kemudian setelah itu nanti mereka diskusi, mengumpulkan data, kemudian nanti beberapa kelompok nanti tampil ke depan presentasikan. Dan di saat mereka presentasi di depan, kelompoknya akan dan mendengarkan menyimak. Kalau seandainya nanti ada hasil diskusi kelompoknya yang berbeda, maka mereka akan memberikan masukan dan saran nanti kepada kelompok lain. Pembelajaran yang menarik sekali Bu Rus. Ya, mudah-mudahan nanti anak-anak kita bersemangat dalam belajar. Oh iya. Ya.
Mudah-mudahan pelajarannya lancar ya Bu Ros ya. Ya, terima kasih Bu Ira. Nah, ya mungkin kita ketemu nanti di kelas lagi ya Bu Ros ya. Ya, nanti setelah itu akan saya kabarin Bu Ira bagaimana hasilnya. Nah, ya. Baik Bu Ros. Menjadi pelita di gelap malam, anak bangsa jadi cemerlang. Guru penggerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bapak Ibu siang ini apakah sehat? Sehat. Alhamdulillah. Siap menerima pelajaran ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang hadir hari ini? Namanya hadir? Aisyah. Kabarnya apa? Tasya juga. Oke. Naila juga. Oke. Nah, kita doakan bagi yang sakit cepat sembuh. Oh, Ananda. Hari ini kita belajar tentang senyawa karbon turunan alkana. Ananda, untuk belajar kimia hari ini kita bikin kesepakatan kelas dulu, ya, supaya kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya dan menyenangkan. Ayo, apa kesepakatan yang akan kita buat? Nomor 1 apa? Tidak menggunakan HP. Tidak menggunakan HP selama belajar. Oke. Oh, menjaga kebersihan kelas. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, aktif dalam belajar. Yang lain ini apa? Hadir tepat waktu. Kemudian WC satu persatu. ke WC satu persatu. Oke, itu kesepakatan kita ya. Deal? Masih ingat Ananda apa yang maksud dengan senyawa turunan alkana itu? Waktu kita melakukan praktikum kemarin, apa kita berapa kemarin? Lagi. Apa senyawa karbon yang ada di situ? Ayam. Kenapa ayam digolongkan senyawa karbon? Unsur karbon. Bagaimana cara kita membuktikan secara sederhana bahwa suatu senyawa itu ada karbon di dalamnya? Dibakar. Kalau dibakar menjadi warna hitam. Ayo sekarang selain ayam apa lagi yang kalau dibakar? Tangan. Mau Zaki tangannya dijadikan sampel. Tapi bisa loh tangan kita dijadikan objek, tapi tak sengaja. Kapan itu? Pernah nggak Ananda melakukan setrikaan? Pernah. Pernah nggak sengaja itu tersenggol dengan ujung setrikaan? Kemudian dibiarkan beberapa hari atau besok apa warnanya? Hitam kan? Iya, hitam. Itu bukti yang disampaikan oleh Zaki tadi ya. Tapi kita jangan sampai membakar tangan, apalagi membakar diri. Apa hukumnya dalam agama kita? Haram, dosa. Jadi kita tidak boleh menghabisi diri kita. Karena yang berhak di dalam mengakhiri hidup seseorang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak jangan pernah ya. Nggak boleh galau, nggak boleh pergi ke satu tempat kemudian bunuh diri, nggak boleh. Oke, bisa diambil pembelajarannya? Apa kita melarang. Oke, selain dari ayam apa tadi ikan? Nanda pernah bikin ikan bakar? Kalau melengah-lengah Nanda ngobrol atau lihat sesuatu, kemudian kipas-kipas juga, apa terjadi pada ayam tadi? Kosong. Terbukti kan? Nah, bahwa ikan juga contoh dari senyawa karbon. Terus yang paling banyak dibakar orang itu di akhir tahun ini jagung ya, jagung bakar ya. Itu juga contoh dari senyawa karbon. Kemudian apa manfaatnya kita belajar senyawa karbon ini? Apa manfaatnya? Apa? Paling tidak nanti bisa menambah ilmu.
dikurangi. Jadi kalau kita melakukan diet, boleh nggak makan nasi? Boleh nggak makan ayam banyak gitu? Daging banyak gitu? Kan ada mengandung karbon. Apa ini terbanyak? Bagus ya. Sekarang Nanda kita lanjut ke yang akan kita tuju, yaitu ini senyawa karbon, senyawa turunan alkana ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, silakan nomor 1 dibacakan oleh Teguh. Coba bacakan. 1. Identifikasi senyawa karbon dan gugus fungsi senyawa karbon. Ya, yang kedua silakan bacakan oleh Gus Nita. Nomor 2, pesan pokok dan nomor senyawa karbon berdasarkan gugus fungsi yang sebaliknya. Ya. Jadi nanti Ananda setelah belajar dengan ibu, Ananda bawa pulang yang dua ini ya. Yang pertama Ananda mengidentifikasi senyawa karbon dan gugus fungsinya. Yang dituliskan struktur dan nama serta kebalikan. Dari nama Ananda tuliskan strukturnya. Oke. Sekarang kita lihat slide ini. Apa itu senyawa karbon? Apa tadi senyawa karbon? Senyawa yang di dalamnya ada unsur karbon. Bagaimana pendapat Putri? Benar atau salah? Benar. Jadi di dalamnya ada karbon. Apakah hanya karbon? Tidak. Selain karbon apa? Nitrogen. Terus? Oksigen. P, fosfor. Apa lagi? Apa lagi? Bisa saja nanti sulfur ya, S ya. Jadi yang utamanya adalah karbon dan yang lainnya. Ini coba Anda lihat yang di slide. Mana senyawa berikut yang merupakan senyawa karbon? CO2, CO2 dan kenapa H2O tidak masuk? Karena di dalamnya tidak ada unsur karbon. Berarti Anda sudah paham ya. Nah, sekarang coba kita fokus ke CH4 ini. Nah, CH4 ini, nih CH4 itu tergolong senyawa hidrokarbon. Kenapa CH4 tergolong senyawa hidrokarbon? Cepat saya jawab itu tangan. Ayo mau bagian belakang lagi. Coba, mungkin tangan. Serin. Coba. Kenapa CH4 ini tergolong ke senyawa hidrokarbon? Ada apa saja di dalamnya? Ada apa? Coba lihat, unsurnya apa saja? C dan H. Jadi senyawa karbon yang hanya terdiri atas C dan H, karbon dan hidrogen, itu disebut dengan senyawa hidrokarbon. Oke, next. Nih. Yang tergolong hidrokarbon itu adalah apa yang membedakannya? Akhirannya ana, ena, una. Kalau ana, coba ya kita buktikan dengan rumus CnH2n tambah 2. Kasih ibu satu contoh alkana. Coba bisa berani di depan tuliskan C-nya 1 berapa hanya? 4. Coba berarti tulis. Coba C-nya 1 hanya 4. C-nya 1 hanya 4. Kalau untuk C-nya 2 hanya berapa? 6. Coba berani. Ayo. Lagi-lagi 1. Ayo ke depan. C H4. Sekarang untuk C2 CnH2n tambah 2. Kalau C-nya 2 hanya berapa? 6. Coba bisa buat? Ayo ke depan. Kalau dapat rumusnya diapakan ya, dipisahkan ya. Tampakkan tangan C ada berapa? 4 ya, bikin tangannya 4. C2H6. Siapa
Siapa bisa membuatkan rumusnya yang lebih rinci? C-nya 2, terus K-nya 6. Masih ingat anak pada seluruh C primer, C sekunder? Masih ya, coba. Coba itu struktur yang bisa kita apa yang membedakan? Ya, coba arah ke kiri terus. Biar. Ibu bagikan LKPD-nya, Ananda Ibu bagi dalam bentuk belajar kelompok. Silakan Ananda bentuk kelompok biar praktis gimana? Bentar aja ya. Empat aja. Satu kelompok berarti suci sama sama. Boleh pindah. Ananda berdua ya. Ananda berempat. Nanti Ibu bagikan. Ini dalam diskusi kelompok, silakan nanti kalau ada yang ragu, nanti tanyakan ya. Nah.
cek konsentrasi dulu. Cek konsentrasinya sederhana saja. Kita gunakan jargon SMA Negeri 9 Padang. Ingat jargon SMA Negeri 9 Padang? Oke, kita mulai. SMA Negeri 9 Padang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, Anda presentasi kita. Untuk yang pertama adalah kelompok Fadila. Oke, silakan kelompok Fadila tampil ke depan. Kita simak semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kegiatan 1 nomor 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Fadila sebagai moderator. Untuk rekan-rekan saya. Saya Sofia Tini sebagai pemateri, Najis Kamerani sebagai pemateri, saya Najila sebagai mandiri. Baiklah, yang pertama akan dijawab oleh Jessica. Silakan. Yang pertama yaitu garam dapur, fungsinya NaCl. Dia itu termasuk dia itu bukan termasuk karbon atau hidrokarbon. Yang kedua yaitu iodid, rumus kimianya C19H40. Dia itu tergolong pada senyawa hidrokarbon. Yang ketiga juga rumus kimianya CH3COOH. Dia itu tergolong senyawa karbon. Selanjutnya yang akan dijawab oleh Jessica. Silakan. Yang keempat yaitu plastik, rumus kimianya C22H42, yaitu tergolong senyawa hidrokarbon. Yang kelima, kobalt klorida, rumus kimianya yaitu COCl2, termasuk golongan bukan termasuk golongan karbon atau hidrokarbon. Yang keenam, gula, yaitu rumus kimianya C12H22O11, termasuk golongan karbon. Selanjutnya yang akan dijawab oleh Nadia. Yang ketujuh, batu kapur. Nama berarti batu kapur, rumus kimianya adalah CaCO3, tergolong senyawa karbon. Nah, yang kedelapan, air. Rumus kimianya adalah H2O, tergolong senyawa bukan. Bagaimana? Bagaimana teman-teman, apakah dari kami semua ada yang berbeda dengan pendapat kelompok kalian? Bagaimana yang dijawab oleh teman anak-anak? Ada nggak perbedaan yang anak temukan di kelompok anak? Tidak. Berarti sama jawabannya. Baiklah, kalau ada sekian, terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut untuk kelompok Kelsa. Silakan Kelsa. Fungsinya itu O, rumus senyawanya NON, nama senyawa karbonnya itu eter atau alkoxyalkana, contoh senyawanya yaitu CH3OCH. Selanjutnya nomor 3 dan 4 akan disampaikan oleh rekan saya. Yang ketiga yang diketahui yaitu rumus senyawanya yaitu FCHO. Jadi yang tidak diketahui itu rumus fungsi yaitu
kita lanjutkan pada tahap kesimpulan. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Di tangan. Yuk, siapa? Baiklah, saya akan menunjukkan materi yang telah saya dapat pada hari ini. Jadi, senyawa karbon itu merupakan senyawa yang di dalamnya itu terdapat unsur karbon. Sedangkan senyawa hidrokarbon itu merupakan senyawa yang di dalamnya itu terdapat unsur H, yaitu hidrogen, dan unsur C, yaitu karbon. Selain dari itu, maka mungkin tidak bisa dibilang dia merupakan senyawa karbon. Jadi, untuk menguji dia itu senyawa karbon atau bukan, dapat kita uji dengan melakukan pembakaran. Contohnya itu saat kita membakar ikan, pasti akan terlihat sedikit kehitaman yang biasanya kita sebut itu dengan arak. Jadi itu merupakan senyawa karbon. Terus turunan dari hidrokarbon itu ada alkana, alkena, dan alkina. Dan lebih jelasnya itu yang telah ditampilkan. Yang pertama itu ada haloalkana, yang kedua ada alkohol, yang ketiga itu ada eter atau alkasialkana, yang keempat ada aldehyid atau alkanal, yang kelima ada keton atau alkanon, dan yang keenam itu ada asam karboksilat atau asam alkanoat, dan yang ketujuh itu ada ester atau alkil alkanoat. Sekian, terima kasih. Dari kesimpulan yang disampaikan oleh Jasa tadi bahwa ada beberapa turunan dari senyawa alkana. Kalau secara umum bisa kita lihat di slide yaitu ada 7 ya. Sekarang ibu tanya bagaimana perasaanmu setelah kita belajar hari ini? Senang. Adakah hal baru yang sudah Ananda temui? Ada. Dapat ilmu baru? Dapat. Kira-kira di bagian mana yang kurang Ananda kuasai? Bagian mana yang kurang paham? Tidak ada, paham semua? Oke, alhamdulillah paham semua ya. Berarti anak-anak ibu semuanya adalah pintar. Kalau tadi kita pakai jargon SMA 9 Padang, kalau sekarang kita pakai tepusan tiang aja ya. Tepusan tiang untuk kita semua. 1, 2, 3, tepusan tiang. Ampu suwo, ampu tidak, duo ampu santiang. Oke. Ya, Anda kita akhiri pembelajarannya hari ini. Untuk minggu depan kita akan kupas satu persatu tentang bagaimana cara memberi nama senyawa turunan alkana, baik itu rantai lurus maupun rantai bercabang. Dan Anda silakan baca lagi pembelajarannya di rumah. Kalau ada soal-soal yang PDF yang sudah diberikan, maka untuk belajar mandiri Anda bahas lebih banyak dari itu lagi. Tetap menjadi anak yang baik dan semangat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak hatiku. Selamat siang, Bu Urus. Selamat siang juga, Bang. Gimana Bu Urus? Kemarin Bu Urus sudah melakukan pembelajaran mengenai turunan alkana. Nah, ya. Ada hambatan nggak Bu Urus waktu Bu Urus menerapkan pembelajaran? Kalau secara umum, wow, itu aman-aman saja, wow. Tapi kemarin kan nampak kan ada beberapa anak yang di belakang itu kan yang masih asik ya. Iya. Terus gimana cara Bu Urus untuk supaya anak itu ikut berpartisipasi dalam kelompoknya? Yang pertama Bu Al, supaya anak itu bisa terfokus lagi, kemarin kan kita beri dia itu sedikit ice breaking kan, Ya. fokus lagi. Ya. Kemudian lagi kita di dalam kelompoknya disuruh berpartisipasi aktif di dalam diskusi kemarin. Ya. Kemudian ada
juga beberapa teman yang membantu juga. Akhirnya yang semula main karena teman motivasi, maka dia kembali lagi semangat. Apalagi kemarin gua kan jam-jam rentan kan, jam 1 siang kan. Jadi habis istirahat, habis isoma, kan ngantuk mereka itu hambatannya. Ya, itu alasannya. Bisa kurangnya konsentrasi. Jadi kan bahkan orang hari panas juga ya. Terus ya. Nah, ini setelah melakukan pembelajaran tersebut, ya saya sudah melihat Boros mulai dari membuka sampai menutup, ada ice breakingnya, ya. Gimana perasaan Boros? Apakah sudah merasa puas dengan pembelajaran yang Boros adakan kemarin? Puas, wow. Tapi yang namanya kita kan ingin selalu lebih baik kan untuk anak-anak kan. Jadi ingin juga lah ada lah beberapa target yang lebih ditingkatkan lagi. Nah, berarti kalau diambil kesimpulannya, kita itu mungkin belum merasa puas ya Bu. Ya, kalau dapat memang siswa kita itu aktif semuanya dalam pembelajaran itu Boros ya. Betul Bang. Kalau di sana kan di waktu pengelompokan kemarin kan dibagi 6 kelompok itu. Yang laki-laki itu dia tidak mau dipecah-pecah kan Bang. Jadi dia satu kelompok kemarin. Kalau laki-laki sama laki-laki kan tahu Bang kan. Kalau dia bergabung satu kelompok, dia sudah heboh kan. Tapi alhamdulillah karena ada aktivitas yang dia lakukan, ada KPD, ada pembelajaran yang saya berikan diferensiasi kemarin, ada PPT juga, kemudian ada bahan ajar yang diberikan juga kemarin itu. Jadi ada anak-anak itu beberapa pilihan sumber belajar untuk dia. Jadi ke depannya kita harapkan mereka itu lebih aktif lagi ya Boros ya. Benar. Kemudian Boros, selama pembelajaran, apa hal-hal positif yang bisa Boros ambil? Yang positif yang kemarin nampak oleh saya itu anak-anak mampu berkolaborasi kan. Anak-anak berkolaborasi, berdiskusi. Kemudian ketika ada temannya yang kurang termotivasi, kurang semangat, mereka bisa membangkitkan semangatnya. Kemudian juga bisa memberikan kemarin tuh tutor sebaya juga nampak kan. Ada juga yang menjelaskan kemarin. Seperti itu nampak oleh saya bahwa anak-anak itu buat empatinya bagus Bang. Sangat bagus empatinya, peduli dengan teman-teman. Berarti ada kolaborasi mereka ya Boros ya. Dan kita bisa melihat ternyata memang dalam diskusi kelompok mereka itu kita lihat ada hal positifnya, ada kerjasamanya Boros ya. Betul. Ada kerjasama antara anak-anak kita kemarin. Kemudian ini Boros ya, saya melihat memang pembelajaran Boros kemarin udah berdiferensiasi ya. Nah, juga saya sudah melihat Boros sudah mengadakan pembelajaran yang berbasis KSE. Nah, kemudian apa untuk kedepannya yang bisa Boros ubah dan pembelajaran yang Boros lakukan kemarin? Ya, sepertinya saya harus lebih banyak meningkatkan KSE itu. Kan kemarin waktu kita nanya tentang senyawa karbon kan kemarin apa contohnya buktian kemarin kan apa buktinya kalau senyawa karbon itu bisa kita amati kan, ingat Bu Aurel ketawa kita kan dengan dibakar Bu, tangan kita dibakar Bu kan sebenarnya kemarin janganlah sampai kita membakar diri kan, itu dosa kan, itu kata kan. Jadi anak-anak baru dia ingat kalau apalagi di negara lain kan itu tren-trennya bunuh diri kan. Jadi setelah kita berikan KSE kepada mereka, kita tanamkan lagi bahwa bunuh diri itu berdosa dan tidak cocok dengan agama kita. Jadi akhirnya mereka nggak mau bersinggungan sama itu lagi. Ya kan Mbak ya. Kalau dari segi medianya gimana Boros? Oh iya Mbak ya, kemarin kan saya sudah menyajikan model pembelajaran discovery learning kan Mbak dengan 6 sintanya kemarin. Rasanya yang harus saya tingkatkan lagi untuk kedepannya yaitu mungkin pertanyaan pemantiknya lebih saya banyakin lagi gitu. Kemudian pertanyaan yang saya berikan itu kayak berpikir kritisnya juga ditambahkan lagi gitu kan. Memang anak-anak kita sudah kritis tapi mungkin kita gali lagi kan biar nanti
lebih kritis lagi kemarin kan. Iya, Lebih iya, lebih iya. lagi lah doa. Oh iya. Nah, jadi saya memang lihat kemarin tuh udah pembelajarannya memang udah ini. Siswa sudah bertanya, ya. Kemudian ada lagi yang kelompok lain yang menjawab ya Polos ya. Nah, mungkin itu perubahan untuk yang kedepannya mungkin kita lebih memberikan semangat kepada murid kita untuk lebih aktif ya Polos ya. Jadi mungkin itu saja Polos. Kita telah sama-sama saya sudah melihat bagaimana Polos melaksanakan pembelajaran. Semoga kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Iya, Wal, Polos. terima kasih Iya, ya. iya. Mudah-mudahan saya bisa Wal ya. Iya, Lebih iya, bagus oke, lagi ke iya, depannya iya. tentunya. Oke, sukses ya Polos Iya, ya. sama-sama. Dengan kasih sayang